Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vista Haneka Putri, NPM 1913025008. Di sini saya akan menjelaskan modul Cisco, yaitu modul 13 tentang WLAN configuration atau konfigurasi WLAN. Nah, pada modul ini yaitu berjudul konfigurasi WLAN atau WLAN configuration. Nah, WLAN sendiri yaitu merupakan wireless local area network. Dengan tujuan modulnya yaitu menerapkan WLAN menggunakan wireless router atau router nirkabel dan WLC atau wireless control. Nah, di sini ada beberapa judul topik. Nah, yang pertama itu ada remote site WLAN configuration. Nah, remote site ini maksudnya itu ada situs jarak jauh. Jadi yaitu konfigurasi WLAN situs jarak jauh yang tujuannya yaitu untuk mengkonfigurasikan WLAN untuk mendukung situs jarak jauh. Lalu yang kedua yaitu konfigurasi WLAN dasar di WLC. Nah, tujuannya yaitu untuk mengkonfigurasikan WLC WLAN untuk menggunakan interface management dan autentikasi WPA2 PSK, yaitu Wi-Fi Protected Access 2 Free Share Key, yaitu yang digunakan untuk mengamankan jaringan. Lalu yang ketiga yaitu ada konfigurasi WPA2 Enterprise WLAN di WLC, yang tujuannya untuk mengkonfigurasikan WLC WLAN untuk menggunakan VLAN interface, lalu server DHCP atau server Dynamic Host Configuration Protocol, dan autentikasi WPA2 Enterprise. Dan yang terakhir yaitu ada memecahkan masalah WLAN, yaitu yang tujuannya yaitu memecahkan masalah konfigurasi dari nirkabel umum atau wireless umum. Nah, yang pertama yaitu remote site WLAN configuration atau konfigurasi WLAN situs jarak jauh. Nah, di sini ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu menggunakan halaman web router nirkabel atau web router wireless, lalu mengubah kata sandi atau mengubah password, lalu mengubah pengaturan WAN dan LAN, dan yang terakhir yaitu menghubungkan jaringan wireless. Nah, yang pertama yaitu the wireless router atau router nirkabel. Nah, di sini remote worker atau pekerja jarak jauh, small branch office atau kantor cabang kecil, dan jaringan rumah itu sering menggunakan kantor kecil ataupun router rumah. Nah, router terintegrasi ini itu biasanya menyediakan saklar untuk klien berkabel, port untuk koneksi internet yang kadang-kadang itu diberi label dengan label WAN, dan komponen wireless untuk akses klien wireless. Nah, lalu router nirkabel ini itu biasanya menyediakan keamanan WLAN, lalu ada DHCP service, layanan DHCP, lalu juga ada Integrated Name Address Translation atau NAT, yaitu terjemahan nama alamat yang terintegrasi, lalu ada kualitas layanan atau QoS, dan serta berbagai fitur lainnya. Nah, kumpulan fitur ini akan bervariasi berdasarkan model routernya sendiri. Lalu di sini ada catatan yaitu konfigurasi modem kabel atau DSL itu biasanya dilakukan oleh perwakilan penyedia layanan baik di tempat maupun dari jarak jauh.
Lalu selanjutnya yaitu login to the wireless router atau masuk ke router wireless. Nah, biasanya sebagian besar router nirkabel atau router wireless itu telah dikonfigurasikan sebelumnya untuk terhubung ke jaringan dan menyediakan layanan. Nah, di sini alamat IP default router wireless. Di sini ada alamat IP default router wireless, lalu ada username, ada kata sandi yang dapat dengan mudah ditemukan di internet. Oleh karena itu, prioritas pertama kita yaitu untuk mengubah default ini untuk alasan keamanan. Nah, untuk mendapatkan akses ke GUI konfigurasi router wirelessnya, itu yang pertama kita buka web browser dan masukkan alamat IP default kita untuk wireless routernya. Lalu alamat IP default tadi dapat ditemukan di dokumentasi yang disertakan dengan wireless router atau kita dapat mencarinya di internet. Lalu ada kata admin yang biasanya digunakan sebagai default username dan juga password. Lalu di sini ada basic network setup atau pengaturan jaringan dasar. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kita masuk atau login ke router dari website atau dari web browser, lalu ubah default administratif passwordnya atau ubah kata sandi administratif defaultnya, lalu login dengan kata sandi administratif yang baru. Setelah itu kita ubah alamat IPv4 DHCP defaultnya, lalu kita perbarui alamat IP-nya, dan setelah itu kita login ke router dengan menggunakan alamat IP yang baru. Nah, lalu di sini ada basic wireless setup atau pengaturan wireless dasar. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita lihat default WLAN-nya terlebih dahulu. Lalu, ubah mode jaringan dengan mengidentifikasi standar 802.11 mana yang akan diterapkan. Lalu, konfigurasikan SSID-nya, lalu konfigurasikan salurannya. Pastikan tidak ada saluran yang tumpang tindih yang akan digunakan. Lalu, konfigurasikan mode keamanan, pilih dari Open, WPA, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, dan lain-lain. Dan yang terakhir, konfigurasikan passphrase atau sandi frasa. Frasa sandi itu seperti yang diperlukan untuk metode keamanan yang dipilih. Nah, lalu selanjutnya configure a wireless mesh network atau konfigurasi jaringan mesh wireless. Di kantor kecil, misalnya di kantor kecil atau jaringan rumah, satu router itu biasanya mungkin cukup untuk menyediakan akses nirkabel ke semua klien. Nah, jika ingin memperluas jangkauan di luar, misal sekitar 45 meter di dalam ruangan atau 90 meter di luar ruangan, kita dapat membuat jaringan wireless mesh. Lalu buat mesh dengan menambahkan titik akses dengan pengaturan yang sama, kecuali menggunakan saluran yang berbeda untuk mencegah gangguan. Lalu perluas WLAN di kantor kecil atau di rumah menjadi semakin mudah. Lalu manufacturers
atau produsen itu telah membuat pembuatan jaringan mesh nirkabel atau wireless mesh network atau WMN dengan menjadi sederhana melalui aplikasi smartphone. Nah, selanjutnya itu ada NAT atau Network Access Translation untuk IPv4 atau Internet Protocol versi 4. Nah, biasanya router nirkabel atau router wireless diberi alamat yang dapat dirutekan secara publik oleh ISP atau Internet Service Provider. Nah, dan menggunakan alamat jaringan pribadi untuk pengalamatan di LAN. Nah, untuk mengizinkan host di LAN, itu di LAN untuk berkomunikasi dengan dunia luar, maka router akan menggunakan proses yang disebut dengan Network Address Translation atau NAT. Nah, NAT ini akan menerjemahkan alamat IPv4 lokal atau sumber pribadi ke alamat publik atau global yang prosesnya dibalik untuk paket yang masuk. Nah, lalu NAT juga memungkinkan berbagai satu alamat IPv4 publik dengan melacak nomor port sumber untuk setiap sesi yang dibuat oleh perangkat. Lalu jika ISP kita mengaktifkan IPv6, maka kita akan melihat alamat IPv6 unik untuk setiap perangkat. Nah, lalu di sini ada Quality of Service atau QoS atau kualitas pelayanan. Nah, banyak router nirkabel yang memiliki opsi untuk mengkonfigurasikan Quality of Service. Nah, dengan mengkonfigurasikan QoS ini, kita dapat menjamin bahwa jenis lalu lintas tertentu seperti suara dan video itu diprioritaskan daripada traffic yang tidak peka waktu atau not as time sensitive seperti email dan penelusuran web. Nah, pada beberapa router nirkabel, traffic atau lalu lintas juga dapat diprioritaskan pada port tertentu. Nah, misalnya di sini pada port IP phone itu prioritasnya itu tinggi. Untuk game Counter Strike itu tinggi, Netflix tinggi, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada port forwarding, yaitu adalah penerusan port. Nah, router nirkabel itu biasanya memblokir port TCP atau Transmission Control Protocol dan juga UDP atau User Data Protocol untuk mencegah akses tidak sah masuk dan keluar dari LAN. Namun, ada situasi ketika port tertentu harus dibuka agar program dan aplikasi dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang berbeda. Nah, penerusan port ini adalah metode berbasis aturan yang untuk mengarahkan lalu lintas antar perangkat di jaringan terpisah. Nah, pemicu port ini memungkinkan router untuk sementara meneruskan data melalui port masuk ke perangkat tertentu. Nah, jika kita dapat menggunakan pemicu port ini untuk meneruskan data ke komputer hanya ketika rentang port yang ditentukan itu digunakan untuk membuat permintaan keluar. Nah, lalu yang kedua ada configure a basic WLAN
on the WLC atau mengkonfigurasikan VLAN dasar pada WLC. Nah, di sini tuh mencakup beberapa hal. Yang pertama ada review the topology atau tinjauan topologi, ada akses GUI untuk pengontrol VLAN, lalu ada informasi tentang jaringan wireless pada layar ringkasan jaringan, lalu ada konfigurasi VLAN baru, dan ada amankan VLAN baru. Nah, yang pertama ada topologi WLC-nya. Nah, di topologi dan skema pengelamatan yang digunakan untuk topik ini itu ditujukan seperti pada tabel berikut. Nah, titik akses AP adalah titik akses atau AP itu adalah AP berbasis pengontrol yang bertentangan dengan AP otonom, sehingga tidak memerlukan konfigurasi awal dan sering disebut dengan AP ringan atau LAP, Lightweight Access Point. Lalu, LAP menggunakan protokol titik akses ringan atau LWAPP untuk berkomunikasi dengan pengontrol VLAN atau VLC. Lalu, access point berbasis pengontrol itu berguna dalam situasi di mana banyak AP itu diperlukan dalam jaringan. Karena lebih banyak AP yang ditambahkan, setiap AP secara otomatis akan dikonfigurasikan dan dikelola oleh WLC. Lalu selanjutnya login to the WLC atau masuk ke WLC. Mengkonfigurasikan pengontrolan LAN nirkabel atau WLC itu tidak jauh berbeda dengan mengkonfigurasikan router wireless. Nah, dengan WLC ini mengontrol AP atau titik akses atau access point dan menyediakan lebih banyak layanan dan kemampuan manajemen. Di sini pengguna masuk ke WLC menggunakan kredensial yang dikonfigurasikan selama pengaturan awal, lalu network summary atau ringkasan jaringan halaman halaman network summary atau halaman ringkasan jaringan itu adalah dashboard yang memberikan gambaran singkat tentang jaringan nirkabel yang dikonfigurasikan, titik akses terkait atau AP, dan klien yang aktif. Lalu kita juga dapat melihat jumlah titik akses dan klien yang nakal. Nah, ini merupakan halaman dari network summary. Jadi kita bisa melihat access point, lalu jumlah klien yang aktif. Lalu di sini ada view access point information. Nah, lalu kita di sini klik access point dari menu di kiri untuk melihat gambaran keseluruhan dari informasi dan kinerja sistem AP. Nah, AP menggunakan alamat IP 192.168.200.3 karena Cisco Discovery Protocol atau CDP aktif di jaringan ini. WLC mengetahui bahwa AP terhubung ke port fast Ethernet 0/1 pada saklar. Nah, AP dalam topologi ini adalah Cisco Aironet 181.5i, yang mana berarti kita dapat menggunakan baris perintah iOS yang sudah dikenal. Nah, di sini jika kita klik access point, maka akan
munculkan halaman dari Access Point View. Lalu selanjutnya ada Advanced Setting atau pengaturan lanjutan. Nah, sebagian besar WLC itu akan hadir dengan beberapa pengaturan dan menu dasar yang dapat diakses pengguna dengan cepat untuk mengimplementasikan berbagai konfigurasi umum. Namun, sebagian administrator dari jaringan itu kita biasanya akan mengakses pengaturan lanjutan. Nah, untuk pengontrol wireless Cisco 3504 ini, kita klik Advance pada sudut kanan atas untuk mengakses halaman summary atau halaman ringkasan. Lalu dari sini kita dapat mengakses semua fitur dari WLC. Nah, lalu kita konfigurasikan WLAN. Nah, pengontrol LAN memiliki dua port saklar atau dua port switch dan virtual interface yang dibuat dalam perangkat lunak atau software yang sangat mirip dengan interface dari VLAN. Setiap port fisik itu dapat mendukung banyak access point dan juga WLAN. Nah, lalu port pada WLC itu pada dasarnya adalah port trunk yang dapat membawa traffic atau lalu lintas dari beberapa VLAN ke switch untuk didistribusikan ke beberapa access point. Setiap access point itu dapat mendukung beberapa WLAN. Nah, lalu untuk mengkonfigurasikan WLAN pada WLAN dasar pada WLC itu langkah-langkahnya yang pertama kita buat terlebih dahulu WLAN-nya, lalu terapkan dan aktifkan WLAN. Setelah itu kita pilih interface-nya, lalu secure WLAN-nya atau amankan WLAN-nya, lalu pastikan WLAN sudah beroperasi. Lalu pantau WLAN-nya atau di monitoring, dan yang terakhir yaitu lihat informasi klien wireless client. Nah, di sini yang lebih jelas yang pertama langkah-langkahnya itu create the WLAN, yaitu membuat WLAN-nya. Nah, di gambar sini kita membuat WLAN baru dengan nama SSID wireless LAN telah dibuat. Nah, nama profile name-nya itu wireless_LAN, lalu SSID-nya yaitu wireless_LAN dengan ID 1. Tipenya itu WLAN. Lalu yang kedua, apply and enable the WLAN. Itu terapkan dan aktifkan WLAN. Nah, kita klik enable di sini pada status untuk mengaktifkan WLAN. Lalu juga broadcast SSID kita klik centang juga. Selanjutnya pilih interface-nya. Interface ini yang akan membawa lalu lintas WLAN kita. Kita harus memilih yaitu interface-nya yaitu user_WLAN. Setelah itu yang keempat, secure the WLAN atau amankan WLAN-nya. Itu tab keamanan itu digunakan untuk mengakses semua opsi yang tersedia untuk mengamankan WLAN. Nah, di sini pada tab security ini PSK-nya kita enablekan, lalu PSK formatnya kita masukkan passwordnya. Setelah selesai, jangan lupa kita klik apply. Lalu yang kelima,
yaitu verify the VLAN is operational. Itu pastikan VLAN-nya sudah beroperasi. Nah, menu VLAN di sebelah kiri itu digunakan untuk melihat VLAN yang baru dikonfigurasikan dan pengaturannya. Nah, di sini kita klik VLAN, maka ini VLAN, maka di sini kita akan bisa melihat VLAN ID-nya yaitu 1, type-nya VLAN, profile name-nya, VLAN SSID, admin status, dan security policy-nya. Kita bisa lihat di sini statusnya. Lalu monitor the VLAN atau pantau monitor tab itu digunakan untuk mengakses halaman summary dan mengkonfigurasikan bahwa wireless_LAN itu telah memiliki satu klien yang menggunakan layanannya. Nah, bisa kita lihat di sini di tab monitor. Nah, di sini kita bisa lihat wireless_LAN ini telah memiliki satu orang klien. Lalu yang terakhir yaitu kita lihat detail wireless client-nya dengan cara klik klien di menu sebelah kiri untuk melihat informasi lebih lanjut tentang klien yang terhubung ke VLAN. Nah, di sini kita klik klien, maka di sini kita bisa melihat data atau status lebih lanjut tentang klien yang ada, seperti IP address, access point name-nya, dan client MAC address-nya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, configure WPA2 enterprise VLAN on the WLC. Nah, di sini itu mencakup yang pertama, konfigurasikan pengontrol VLAN untuk mengirim jebakan SNMP atau System Network Management Protocol ke server eksternal. Lalu konfigurasikan pengontrol VLAN untuk menggunakan server radius atau Remote Authentication Dial-in User Service eksternal untuk mengautentikasi pengguna VLAN, lalu memverifikasi konektivitas dengan server radius. Nah, di sini ada SNMP dan juga radius. Di sini PCA itu menjalankan perangkat lunak server Simple Network Management Protocol atau SNMP dan Remote Authentication Dial-in User Service atau radius software. Nah, di sini administrator jaringan itu menginginkan WLC untuk meneruskan semua pesan log dari SNP, yaitu perangkat perangkap ke server SNMP. Lalu administrator jaringan juga ingin menggunakan server radius untuk layanan autentikasi, otorisasi, dan juga akuntansi, atau singkat juga AAA. Lalu pengguna atau user itu akan memasukkan password username dan password kredensial mereka yang akan diverifikasi oleh server radius atau oleh PCA ini. Lalu server radius itu diperlukan untuk VLAN yang menggunakan autentikasi WPA2 enterprise. Nah, di sini ada catatan
konfigurasi server SNP dan server radius ini berada di luar cakupan modul ini. Lalu mengkonfigurasikan informasi server SNMP. Nah, untuk mengaktifkan SNMP dan mengkonfigurasikan pengaturannya, yang pertama yang dilakukan yaitu kita klik manajemen, tab manajemen, lalu kita untuk mengakses berbagai fitur manajemen. Lalu kita klik SNMP untuk memperluas submenunya. Lalu kita klik Trap Receivers atau penerima perangkap. Lalu setelah itu kita klik New untuk mengkonfigurasikan penerima perangkap SNMP yang baru. Setelah itu kita masukkan nama komunitas SNMP dan alamat IP-nya, itu bisa IPv4 atau IPv6 untuk server SNMP. Lalu klik berlaku atau apply. Lalu WLC yang sekarang akan meneruskan pesan log SNMP ke server SNMP. Nah, setelah kita masukkan IP address-nya, kita klik apply. Nah, lalu sekarang kita akan mengkonfigurasikan informasi server radius. Nah, yang pertama yaitu kita klik security. Ini kita klik security, lalu kita klik radius. Setelah itu kita klik authentication, lalu kita klik new untuk menambahkan PCA sebagai server radius. Nah, di sini lalu masukkan alamat IPv4 untuk PCA dan rahasia bersama yang akan digunakan antara WLC dan server radius. Lalu kita klik apply. Nah, setelah kita klik apply, daftar dikonfigurasikan server autentifikasi radius. Kita refresh dengan server baru yang terdaftar. Nah, di sini ada server baru yang terdaftar. Server 1 dengan ada IP address, server address-nya ada di port berapa dan statusnya. Nah, lalu di sini kita akan mengkonfigurasikan VLAN untuk WLAN baru yang mencakup yang pertama ada tinjauan topologinya, yaitu lalu ada terapan interface VLAN baru, lalu ada kaitan antara interface VLAN baru dengan WLAN. Nah, di sini ada topologi dengan pengalamatan VLAN 5. Setiap WLAN yang dikonfigurasikan pada WLC itu membutuhkan interface virtualnya sendiri. WLC memiliki 5 port data fisik yang dapat dikonfigurasikan untuk mendukung beberapa WLAN dan antarmuka virtual. Lalu WLAN baru ini akan menggunakan interface VLAN 5 dan juga jaringan 192.168.50/24 dan oleh karena itu R1 telah dikonfigurasikan untuk VLAN 5 seperti yang telah ditunjukkan pada topologi dan ditampilkan dan show IP interface brief outputnya. Nah, di sini itu ada topologinya dan di sini pada command prompt-nya kita bisa lihat kita ketikkan perintah show IP interface brief. Nah, lalu di sini akan muncul statusnya.
Lalu konfigurasi new interface. Nah, untuk mengkonfigurasikan interface VLAN pada WLC itu langkah-langkahnya yang pertama, kita buat interface baru, lalu setelah itu kita konfigurasikan nama dan juga ID VLAN-nya. Lalu yang ketiga, kita konfigurasikan port dan juga alamat interface-nya. Lalu kita konfigurasikan alamat server DHCP-nya. Setelah itu kita apply dan konfirmasi. Dan yang terakhir yaitu kita verifikasi interface-nya. Nah, untuk lebih jelasnya langkah-langkahnya yang pertama, kita create a new interface, itu dengan cara klik controller, lalu interface, lalu new. Di sini pada tab controller, kita klik interface, lalu kita klik new. Setelah itu, konfigurasikan nama dan ID dari VLAN-nya. Nah, misalnya contoh ini yaitu interface barunya itu namanya VLAN 5 dengan ID VLAN-nya itu 5. Nah, kita tulis ID interface name-nya itu VLAN 5 dengan VLAN ID-nya 5. Setelah itu kita klik apply. Lalu kita konfigurasikan alamat port dan interface dan alamat interface-nya pada interface edit atau pada halaman edit. Konfigurasikan nomor port fisik, yaitu ada interface WLC G1, yaitu nomor port 1 pada WLC. Lalu ada alamat pengalamatan interface VLAN 5, yaitu 192.168.5.254/24, dan ada gateway defaultnya yaitu 192.168.5.1. Nah, di sini kita kasih port number-nya yaitu 1. Lalu IP address-nya kita masukkan ini. Lalu gateway-nya kita masukkan seperti ini, default gateway-nya. Lalu kita klik apply. Lalu kita konfigurasikan alamat server DHCP-nya. Nah, contohnya mengonfigurasi server DHCP utama pada alamat IPv4 yaitu 192.168.5.1 yang merupakan alamat router gateway default yang diaktifkan sebagai server DHCP. Nah, di sini kita masukin primary atau DHCP server yang utamanya yaitu 192.168.5.1. Lalu setelah itu kita klik apply dan konfirmasi. Kita scroll ke bawah aja, lalu kita klik apply dan OK. Lalu selanjutnya kita verifikasikan interface-nya dengan cara klik interface untuk memverifikasi bahwa VLAN 5 itu interface VLAN 5 itu telah ditampilkan dalam daftar interface dengan alamat IPv4. Nah, kita klik interface. Lalu kita lihat di sini. VLAN 5 telah terverifikasi. Lalu selanjutnya kita konfigurasikan DHCP scope atau lingkup DHCP yang mencakup yang pertama ada review topologinya, lalu menjelaskan peran server DHCP WLC,
lalu membuat lingkup DHCP yang baru. Nah, sini kita akan mengkonfigurasikan lingkup DHCP atau Dynamic Host Configuration protokolnya dulu dengan caranya yaitu yang pertama buat lingkup DHCP yang baru. Setelah itu kita beri nama ruang lingkup DHCP tersebut. Lalu kita verifikasikan cakupan DHCP yang baru. Lalu kita konfigurasikan dan aktifkan cakupan DHCP yang baru. Setelah itu kita verifikasi dan verifikasi aktifkan cakupan DHCP yang baru. Nah, untuk lebih jelasnya, yang pertama kita create a new DHCP scope. Kita buat untuk mengkonfigurasikan cakupan DHCP, itu kita di tab controller pertamanya, lalu kita klik internal DHCP server, lalu kita klik DHCP scope, setelah itu kita klik new, lalu beri nama cakupan DHCP-nya. Nah, di sini kita beri nama wireless_management. Kita klik apply. Lalu verifikasi cakupan DHCP yang baru. Nah, dalam lingkup DHCP yang baru, di halaman DHCP yang baru, kita klik nama DHCP yang baru untuk mengkonfigurasikan lingkup DHCP-nya. Nah, di sini kita klik ini wireless_management. Setelah itu kita konfigurasikan dan aktifkan cakupan DHCP yang baru. Nah, pada layar edit untuk wireless_management-nya, kita konfigurasikan kumpulan alamat, yaitu di sini ada 192.168.200.240/24 ke 249 dengan alamat IPv4 router default yaitu 192.168.200.1. Lalu kita enable dan apply. Nah, di sini kita masukkan poolnya, pool start address-nya yaitu seperti ini. Lalu untuk pool end-nya ini ujungnya yaitu 249. Lalu untuk default routernya yaitu 192.168.200.1 dan statusnya kita ubah jadi enable. Setelah itu kita klik apply. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan lingkup DHCP. Nah, lalu yang kelima yaitu kita verifikasi aktifkan cakupan DHCP-nya. Di sini administrator jaringan dikembalikan ke lingkup DHCP ke halaman lingkup DHCP dan kita dapat memverifikasikan ruang lingkup yang siap untuk dialokasikan ke WLAN yang baru. Nah, di sini. Lalu selanjutnya itu kita akan mengkonfigurasikan WPA2 Enterprise WLAN. Nah, di sini itu mencakup yang pertama dari review topologinya, yaitu kita akan membuat WLAN, lalu konfigurasikan WLC dan menggunakan server radius, lalu mengamankan WLAN baru dengan WPA2 Enterprise, lalu verifikasi keamanan WPA2 Enterprise. Nah, di sini untuk mengkonfigurasikan WPA2 Enterprise WLAN. Nah, di sini secara default semua WLAN yang baru dibuat di WLC itu akan menggunakan WPA2 dengan Advanced Encryption System atau AES.
Nah, di sini 802.1x itu merupakan protokol manajemen kunci default yang digunakan untuk komunikasi dengan server Radius. Selanjutnya, selanjutnya buat VLAN baru untuk menggunakan interface VLAN 5. Nah, untuk mengkonfigurasikan VLAN baru di WLC, itu cara-caranya yang pertama kita buat VLAN baru, lalu konfigurasikan nama VLAN dan SSID-nya. Setelah itu aktifkan VLAN untuk VLAN 5, lalu verifikasi AES dan 802.1x defaultnya, lalu konfigurasikan VLAN security-nya untuk menggunakan Radius server, dan yang terakhir verifikasi pastikan VLAN baru itu tersedia. Nah, jelasnya yang pertama, create a new VLAN dengan cara kita klik tab VLAN, lalu kita klik Go untuk membuat VLAN baru. Nah, di sini tab VLAN, lalu kita di sini create new, lalu kita klik Go, lalu konfigurasikan nama VLAN dan SSID-nya. Nah, di sini kita kasih nama profile name-nya itu company name, dan SSID-nya yaitu company name juga dengan ID 5. Setelah itu kita klik apply. Lalu enable VLAN untuk VLAN 5. Nah, setelah VLAN 5 kita ubah statusnya menjadi aktifkan, dan di sini kita klik enable, aktifkan. Setelah itu untuk interface-nya kita ubah menjadi VLAN 5. Setelah itu kita klik apply. Nah, jika udah nanti akan muncul seperti ini, lalu kita klik OK. Lalu verifikasi default AES dan 802.1x defaultnya. Nah, pertama masih di tab VLAN, kita klik tab security. Setelah itu untuk WPA2 encryption-nya kita klik AES, kita pilih AES. Lalu untuk authentication key management-nya, nah di sini 802.1x ini kita enablekan. Setelah itu kita klik apply. Nah, lalu langkah yang kelima, kita konfigurasikan server Radiusnya. Nah, masih di tab security, kita klik AAA servers. Lalu kita klik, nah di sini di server 1, ini kita masukkan IP address-nya dan port-nya. Setelah itu kita klik apply. Lalu yang terakhir kita verifikasi bahwa VLAN baru tersedia. Nah, lalu di sini kita klik di VLAN, kita klik VLAN. Nah, di sini kita lihat apakah VLAN ini tersedia atau tidak. Ada atau tidak di tab VLAN. VLAN yang telah kita buat tadi, yaitu VLAN company name atau VLAN ID-nya yaitu 5. Lalu yang keempat yaitu troubleshoot VLAN issue atau memecahkan masalah VLAN. Troubleshooting approaches atau pendekatan pemecahan masalah. Nah, masalah jaringan itu bisa sederhana atau juga kompleks dan dapat diakibatkan oleh kombinasi masalah hardware, software, dan juga konektivitas. Biasanya teknisi harus dapat menganalisis masalah dan menentukan penyebab kesalahan sebelum mereka dapat menyelesaikan masalah jaringan. Nah, proses ini itu disebut troubleshooting. Segala jenis masalah jaringan itu harus mengikuti pendekatan sistematis.
Metodologi pemecahan masalah yang umum dan efisien itu didasarkan pada metode ilmiah dan dapat dipecah menjadi 6 langkah utama yang ditujukan pada tabel di slide berikut ini. Nah, yang pertama di sini ada identify the problem atau kita identifikasi masalahnya. Nah, langkah pertama dalam proses pemecahan masalah yaitu mengidentifikasikan masalahnya. Meskipun alat dapat digunakan dalam langkah ini, percakapan dengan pengguna seringkali sangat membantu. Lalu yang kedua yaitu kita menetapkan teori kemungkinan penyebabnya. Nah, setelah kita berbicara dengan user dan mengidentifikasi apa itu masalahnya, kita dapat mencoba dan membangun teori kemungkinan penyebab terjadinya masalah. Nah, langkah ini tuh sering menghasilkan lebih dari beberapa kemungkinan penyebab masalah. Lalu, yang ketiga itu kita uji teori untuk menentukan penyebab masalah tersebut. Nah, berdasarkan kemungkinan penyebabnya, uji teori kita untuk menentukan mana yang menjadi penyebab masalah. Seorang teknisi itu akan sering menetapkan prosedur cepat untuk menguji dan melihat apakah itu memecahkan masalah atau tidak. Jika produser cepat tidak memiliki masalah, kita mungkin perlu meneliti masalah lebih lanjut untuk menentukan penyebab pastinya. Lalu yang keempat, kita tetapkan rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah dan menerapkan solusinya. Nah, setelah kita menentukan penyebab dari masalah tersebut, kita buat rencana dari tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan kita implementasikan solusinya. Lalu, yang kelima yaitu memverifikasikan fungsi sistem penuh dan terapkan tindakan pencegahan. Nah, setelah kita memperbaiki masalahnya, kita verifikasikan fungsionalitas penuh dan jika berlaku, kita terapkan tindakan pencegahan agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Lalu selanjutnya yaitu temuan dokumen, tindakan dan juga hasilnya. Nah, pada langkah terakhir dari proses troubleshooting atau proses pemecahan masalah, dokumentasikan temuan, lalu tindakan dan juga hasil dari pemecahan masalah kita. Nah, ini sangat penting untuk menjadi referensi kita di masa depan jika kita menghadapi masalah yang sama. Nah, di sini ada contoh troubleshoot wireless client not connecting atau klien wireless itu tidak terhubung. Nah, jika tidak ada konektivitas, tidak terhubung, maka kita tuh bisa periksa yang pertama konfirmasikan konfigurasi jaringan kita pada PC atau pada komputer itu menggunakan menggunakan perintah ipconfig. Lalu kita konfirmasikan bahwa perangkat kita itu dapat terhubung ke jaringan kabel dengan cara ping alamat IP yang diketahui. Lalu jika perlu, kita reload drivernya yang sesuai untuk klien atau kita coba menggunakan NIC wireless yang berbeda. Lalu setelah itu jika NIC wireless yang berbeda punya klien itu masih tidak berfungsi, kita cek mode keamanannya dan pengaturan enkripsi pada klien. Nah, jika PC beroperasi, tetapi koneksi nirkabel kinerjanya buruk, nah kita bisa periksa yang pertama, apakah PC atau komputer ini berada di luar jaringan cakupan yang direncanakan.
Lalu cek pengaturan saluran pada wireless client, lalu periksa juga gangguan pada interface pada pita 2,4 GHz. Nah, lalu selanjutnya pastikan bahwa semua perangkat itu benar-benar ada di tempatnya. Pertimbangkan kemungkinan masalah keamanan fisik. Lalu, apakah ada daya untuk semua perangkat dan apakah perangkat tersebut menyala? Kita cek apakah komputer kita nyala atau routernya nyala atau tidak. Dan terakhir, periksa link antara perangkat berkabel untuk mencari konektor yang buruk atau kabel yang rusak atau hilang. Nah, jika pabrik fisik itu sudah ada, fisik kabel sudah ada, kita verifikasikan kabelannya dengan menggunakan ping ke perangkat, termasuk ke akses pointnya. Lalu, jika konektivitas masih gagal, mungkin ada yang salah dengan akses pointnya atau konfigurasinya. Nah, ketika PC user itu dihilangkan dari sumber masalah dan status fisik perangkat dikonfirmasi, nah kita mulailah untuk menginvestigasi kinerja dari akses pointnya. Lalu kita cek status daya dari akses pointnya. Nah, lalu contoh yang kedua yaitu troubleshooting ketika jaringannya lambat. Nah, untuk mengoptimalkan dan meningkatkan bandwidth dari 802.11 dual band router dan access point, baik yang pertama kita upgrade wireless kita, upgrade client wireless kita. Nah, perangkat 802.11b, 802.11g dan bahkan 802.11n device yang lebih lama itu dapat memperlambat seluruh WLAN. Nah, untuk kinerja yang baik, semua perangkat nirkabel ini harus mendukung standar tertinggi yang dapat diterima yang sama. Lalu kita split lalu lintasnya, trafficnya, kita bagi, dan itu merupakan cara termudah untuk meningkatkan kinerja wireless dengan membagi traffic wireless tersebut antara 802.11n, 2,4 GHz band, dan juga 5 GHz band. Oleh karena itu, 802.11n atau yang lebih baik dapat menggunakan dua pita sebagai dua band sebagai dua jaringan wireless terpisah untuk membantu mengatur traffic atau lalu lintas. Nah, di sini ada beberapa alasan untuk menggunakan pendekatan split the traffic ini. Yang pertama, 2,4 GHz band mungkin masih cocok untuk lalu lintas internet dasar yang tidak peka terhadap waktu. Lalu ada bandwidth yang mungkin masih dibagikan dengan WLAN terdekat lainnya. Lalu 5 GHz band ini mungkin lebih sepi daripada 2,4 GHz band yang ideal untuk streaming multimedia seperti menonton YouTube dan lain-lain. Lalu 5 GHz band itu memiliki lebih banyak saluran, oleh karena itu saluran yang dipilih kemungkinan bebas dari gangguan. Nah, secara default dual band router dan
access point menggunakan nama jaringan yang sama pada 2,4 GHz band dan 5 GHz band. Nah, mungkin berguna untuk mengelompokkan lalu lintasnya, lalu juga merupakan cara paling sederhana untuk mengelompokkan traffic atau lalu lintas dengan mengganti nama dari salah satu jaringan wirelessnya. Nah, untuk meningkatkan jangkauan jaringan wireless, pastikan router wirelessnya atau lokasi access point-nya itu bebas dari penghalang seperti furnitur, perlengkapan, dan peralatan tinggi. Karena ini akan memblokir sinyal dan juga memperpendek jangkauan dari WLAN. Nah, jika masih tidak menyelesaikan masalah, maka Wi-Fi range extender itu kita gunakan Wi-Fi range extender atau menggunakan teknologi wireless power line. Nah, lalu yang selanjutnya updating firmware. Nah, di sini sebagian besar router wireless dan juga access point itu menawarkan firmware yang dapat di-upgrade dan yang harus diverifikasi secara berkala. Pada WLC, ini kemungkinan besar itu akan ada kemampuan untuk memutakhirkan firmware pada semua AP yang dikontrol oleh WLC. Nah, pada gambar ini, firmware ini yang akan digunakan untuk memutakhirkan semua AP yang diunduh. Nah, pada pengontrol nirkabel Cisco 3504, ini kita klik wireless, lalu kita klik access point, lalu kita klik global configuration. Setelah itu kita scroll ke bawah, pada bagian bawah halaman untuk bagian praunduh gambar API atau access point. Lalu kita unduh, lalu kita klik OK. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang modul 13, yaitu tentang konfigurasi WLAN. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.